Alat transportasi umum adalah hal sesuatu yang seharusnya nyaman dan aman. Kenapa? Ya karena kita sebagai masyarakat seharusnya memang mendapatkan hal tersebut. Karena mau bagaimanapun, alat transportasi umum adalah cara untuk mengurangi kemacetan dan mempermudah hidup kita sebagai masyarakat. Misalnya, kita ingin keluar kota namun hanya sendiri. Daripada nyetir sendiri dan menyetir sendiri membosankan dan berbahaya juga, lebih baik kita akan memilih alat transportasi umum. Dan biasanya alat transportasi yang paling umum digunakan adalah bis. Kenapa? Tentu aja, karena bis adalah alat transportasi yang cukup murah dan cukup nyaman. Ya, bis murah dan nyaman. Namun gimana dengan keamanan? Tunggu dulu, jangan gegabah. Karena bis adalah salah satu alat transportasi yang cukup mematikan. Sudah berapa banyak korban jiwa akibat bis ini di jalan? Entah karena human error atau masalah teknis, bis sudah menjadi alat transportasi yang cukup mematikan. Mungkin di pikiran kita, pesawat adalah alat transportasi yang paling menyeramkan. Ya, memang menyeramkan karena mereka terbang, tapi secara data, pesawat adalah alat transportasi yang paling aman di dunia. Karena jika kita ingin bandingkan kasus kecelakaan pesawat dan alat transportasi lainnya, katakanlah bis. Ini jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi. Kenapa bisa bis menjadi alat transportasi yang paling mematikan? Jawabannya bisa karena semua keselamatan penumpang bis ada di satu orang. Dan ya, itu adalah sang supir bus. Supir bis bisa menjadi malaikat pencabut nyawa. Kenapa bisa? Tentu aja bisa jika mereka ugal-ugalan. Dan sayangnya, bis ugal-ugalan adalah sesuatu yang sangat biasa dan normal di Indonesia. Padahal selain penumpang itu sendiri yang terancam nyawanya, ada pengendara lain yang terancam nyawa juga di jalan tersebut. Menariknya, dari kebanyakan bis yang sangat ugal-ugalan, ada satu PO bis yang terkenal sangat ugal-ugalan. Dan PO bis tersebut padahal sudah sering mengalami kecelakaan, tapi sampai saat ini masih aja ugal-ugalan kayak nggak ada kapoknya. Dan ya, PO tersebut adalah Sugeng Rahayu. Jika kalian suka naik bis dan berpergian di daerah Jawa Tengah sampai Jawa Timur, pasti kalian nggak asing lagi dengan bis satu ini. Selain nggak asing dengan namanya, pasti kalian nggak asing juga dengan nama PO bis ini. Ya, ugal-ugalan. Pertanyaannya, kenapa PO Sugeng Rahayu menjadi PO bis yang paling ugal-ugalan? Jadi, PO Sugeng Rahayu sebelumnya dikenal dengan nama PO Sumber Kencono. Dan PO ini sebenarnya bukanlah PO baru, karena mau bagaimanapun PO ini sudah lama beroperasi dan menjadi salah satu ikon transportasi darat di Pulau Jawa. Bis ini melayani berbagai rute antara kota dan antar provinsi, khususnya di jalur-jalur sibuk seperti Surabaya-Yogyakarta, Surabaya-Solo, dan rute-rute lain di jalur Pantura maupun jalur selatan. Dalam sejarahnya, PO ini dikenal sebagai salah satu penyedia transportasi yang cepat dan terjangkau, sehingga menjadi pilihan utama bagi banyak penumpang. Namun, seiring berjalannya waktu, nama besar PO Sugeng Rahayu mulai disandingkan dengan cerita-cerita negatif terkait perilaku ugal-ugalan di jalan. Dan gak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa bis ini sering memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi, mengambil resiko besar, bahkan dianggap sebagai salah satu raja jalanan yang mengabaikan keselamatan pengguna jalan lain. Kenapa bisa hal ini terjadi? Sebenarnya ada beberapa faktor yang membuat reputasi ini melekat pada PO Sugeng Rahayu. Dan faktor-faktor ini tidak hanya berasal dari internal perusahaan, tetapi juga dari eksternal seperti kondisi jalan dan tekanan kompetitif dalam industri transportasi. Misalnya, yang pertama, sistem kejar target pendapatan supir. Jadi, salah satu alasan utama yang sering disebut kenapa PO ini menjadi ugal-ugalan adalah adanya sistem target pendapatan untuk para supir. Memang, banyak perusahaan otobus atau PO termasuk PO Sugeng Rahayu diduga menerapkan sistem di mana penghasilan supir bergantung pada jumlah penumpang yang mereka angkut dalam sehari. Artinya, semakin banyak rit atau putaran perjalanan yang mereka selesaikan, maka akan semakin besar penghasilan yang akan mereka dapatkan. Dengan adanya hal ini, tentu aja akan mendorong para supir untuk memacu bus dengan kecepatan tinggi agar dapat menyelesaikan lebih banyak perjalanan dalam waktu yang singkat. Tapi sayangnya, kebiasaan ini sering mengorbankan faktor keselamatan, baik bagi penumpang di dalam bis maupun pengguna jalan lainnya.
Kemudian hal ini juga diperparah dengan jalur PO Sugeng Rahayu yang sangat kompetitif dan padat. Rute yang dilayani oleh PO Sugeng Rahayu seperti jalur Surabaya Solo atau Surabaya Yogyakarta adalah rute yang sangat sibuk. Dan di jalur ini Sugeng Rahayu bersaing langsung dengan PO lain seperti Eka, Mira, dan Sinar Jaya. Dengan adanya persaingan ketat ini tentu aja membuat masing-masing operator bis berlomba-lomba untuk merebut penumpang, terutama di terminal dan pemberhentian non-resmi di sepanjang jalan. Sayangnya, dalam upaya memenangkan persaingan, banyak supir yang memilih cara mengemudi agresif, seperti saling salip, memotong jalur kendaraan lain, dan bahkan berhenti secara tiba-tiba untuk menaikkan penumpang. Dan semua ini memperkuat persepsi masyarakat bahwa bis Sugeng Rahayu adalah biang kerok di jalan raya. Terlebih lagi kalau malam hari, semuanya semakin kacau. Ketika malam tiba, jalanan semakin sepi, maka bis ini semakin menjadi alias semakin liar. Kenapa bisa? Ya, selain karena kejar target, ternyata ada juga budaya kecepatan dalam industri bis, khususnya di malam hari. Ya, hal ini lumrah sebenarnya dan tidak bisa dipungkiri. Ada budaya kecepatan yang sudah lama melekat dalam dunia bis malam di Indonesia. Menariknya di sini bukan salah budaya dan PO bis itu sendiri, karena faktanya budaya ini bisa terjadi karena dari permintaan penumpang itu sendiri. Yang mana para penumpang sering lebih memilih bis yang dapat mengantarkan mereka ke tujuan dengan cepat. Disinilah semuanya bermula dan Sugeng Rahayu sering menjadi pilihan utama para penumpang. Kenapa bisa? Ya karena Sugeng Rahayu sudah terkenal dari dulu. Sugeng Rahayu mampu menempuh perjalanan dalam waktu yang lebih singkat dibandingkan operator lain. Namun konsekuensi dari budaya ini adalah meningkatnya resiko kecelakaan. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kecelakaan fatal yang melibatkan bis Sugeng Rahayu. Dan hal ini bisa terjadi karena pengemudi memacu kendaraan di luar batas aman. Kemudian faktor lain yang sering diabaikan adalah kondisi fisik dan mental supir bis itu sendiri. Supir Sugeng Rahayu seperti supir bus pada umumnya sering bekerja dalam jadwal yang sangat padat. Waktu istirahat yang minim dan tekanan untuk mencapai target rate bisa menyebabkan kelelahan fisik dan mental. Dan supir yang kelelahan lebih rentan membuat keputusan yang buruk saat mengemudi, seperti memacu kendaraan terlalu cepat atau tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas. Sangat mengerikan memang. Memang, bukan Sugeng Rahayu aja yang melakukan hal ini, karena ada beberapa PO juga yang melakukan hal serupa. Bahkan terkadang hal ini menjadi hal yang normal. Tapi sejauh ini menurut data yang ada, Sugeng Rahayu adalah PO paling ugal-ugalan di Pulau Jawa. Pertanyaan lainnya, kenapa tradisi ugal-ugalan ini masih bisa berjalan sampai sekarang? Kemana aparat kita untuk menertibkan semua hal ini? Apa aja yang sudah dilakukan agar kejadian kecelakaan bis sudah bisa diminimalisir? Memang, aparat sering melakukan razia terhadap bis-bis ini. Tapi razia terkadang tidak berdampak apa-apa, dan kalian tahu alasannya apa. Selain itu, seharusnya supir bus ini mendapatkan kualifikasi yang mumpuni. Ya, ini nih yang salah di sini. Kebanyakan supir bis adalah supir tembak. Ini sudah menjadi rahasia umum. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena minimnya pengawasan. Ini cukup berbeda seperti di luar negeri. Nggak usah jauh-jauh misalnya ke Jepang. Katakanlah yang terdekat, misalnya Malaysia. Di Malaysia, supir truk semuanya harus bersertifikasi dengan adanya pelatihan khusus. Jadinya iya, mereka yang menyetir alat transportasi umum seperti bis memang orang yang qualified. Terlebih lagi, di sana tidak ada yang namanya kejar setoran dan lainnya karena semuanya sudah diatur oleh pemerintah. Di Indonesia sendiri, baru Transjakarta aja yang melakukan hal ini. Dan pihak swasta masih diberikan kebebasan yang terlalu bebas perihal ini. Jadinya, ya supir bus masih dipertanyakan kualifikasinya di Indonesia. Selain itu, jika hal tersebut sulit dilakukan, setidaknya PO bus ketika mereka meregistrasikan bisnya ke pemerintah, seharusnya bis tersebut dikasih GPS yang terpantau langsung ke pusat kontrol. Jika ada bis yang ngebut di atas batas normal, tinggal dicari busnya dan didenda yang besar PO-nya. Hal ini setidaknya bisa mengurangi efek kebut-kebutan. Padahal ini adalah hal yang bisa dilakukan, mengingat KIR selalu diperpanjang setiap 6 bulan sekali. Ya, kita harus bebenah untuk memberikan citra yang aman di alat transportasi umum khususnya bis. Memang hal ini tidak mudah dilakukan, tapi jika tidak dilakukan dari sekarang, mau sampai kapan seperti ini? Nyawa adalah hal yang paling berharga di dunia ini. Tapi sayangnya, di dunia bis, nyawa sepertinya tidak ada harganya sama sekali. Bahkan nyawa orang lain pun tidak ada harganya sama sekali. Gimana nih menurut kalian? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.